Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Amin. Amin. Baik ya, sekali lagi shalom, selamat malam semuanya. Saya agak batuk-batuk, agak serak. Tapi oke lah, saya biasanya kalau minum lemon sama madu juga agak hilang gitu ya. Edwin juga kemarin 2 hari nggak kerja, saya ketemu tempat kerja, berdoa biar besok bisa WL ya. Gitu, karena Rusli kan khotbah. Jadi nggak ada backup. Saya bilang nanti kalau memang kami nggak bisa, udah Koko aja Edwin yang WL. Ya tapi lihat nanti gimana ya, biar Tuhan tolong. Oke. Nah, sebelum saya mulai, saya mau berikan informasi ahead dulu bahwa setelah minggu ini kita masih ada 2 kali lagi. Lalu setelah itu kita akan break agak panjang 4 minggu karena saya ada family datang dari Indonesia. Koko saya yang paling tua dengan enso saya. Terus cici saya dari LA juga datang. Sekarang mereka sekalian hadir ulang tahun saya tuh yang ke-50 tanggal 9 Juni ya. Jadi kalau Iren ada waktu tapi ibadahnya siang ya. Boleh juga sama Hani hari ya, tolong spare date ya 29 Juni ya. Yap. Jam 10 itu di Ruti Hill di klub ada restoran namanya Chu by China Doll restoran itu di situ rencananya. Iya, jadi selama mereka di sini tuh saya akan keluar kota setiap weekend gitu. Ada yang ke Port Macquarie, ada Port Stephen, ada yang ke Kayama nginep gitu. Lalu sempat akan ke Melbourne juga. Lalu 1 minggu terakhir saya ke New Zealand. Tapi yang Koko saya, Manso saya nggak ikut. Yang ikut cuma cici saya dari LA yang bertiga aja jadinya ya. Jadi setelah 2 minggu ke depan kita break dari tanggal 8 Juni itu terakhir ya sebelum kita break. Jadi malam ini kita akan mempelajari kitab Mazmur dan Amsal. Lalu kalau Tuhan kehendaki minggu depan kita akan belajar kitab Pengkhotbah dan Kidung Agung. Lalu pada hari Minggu berikutnya kita akan belajar mengenai kitab nabi-nabi besar ya, kategori nabi besar yaitu dimulai dari kitab Yesaya dan kitab Yeremia kalau misalnya bisa. Jadi kitab-kitab yang porsinya agak besar mungkin hanya 1 pertemuannya tergantung bagaimana. Seperti malam ini Mazmur ya, ini agak besar tapi kalau memang keburu saya akan lanjutkan ke Amsal karena Amsal itu tidak terlalu banyak yang perlu dibahas karena semuanya bersifat praktikal gitu ya. Jadi saya hanya kasih overview saja. Baik, nah hari ini jadi kita akan mempelajari kitab Mazmur, saudara ya. Kitab Mazmur ini tentunya kitab yang terpanjang dan terbesar di dalam Alkitab kita, 150 pasal ya. Saudara, kitab Mazmur ini tentunya ada dalam kategori kitab puisi ya atau kitab poetry ya. Kalau saudara memperhatikan susunan ini yang saya sudah buat beberapa waktu yang lalu waktu kita belajar Introduction to the New Testament, Old Testament. Jadi kita ada dalam kategori kitab puisi atau kesusastraan atau syair ya. Dan kita sudah mempelajari kitab Ayub pada minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada kitab Mazmur. Saudara, Saint Jerome yang menerjemahkan seluruh Alkitab dalam bahasa Latin berkata, "Let your daughter have first of all the books of Psalms for holiness of heart, and be instructed in the Proverbs of Solomon for her godly life." Ya, jadi dia bilang biarkan anak wanitamu membaca kitab Mazmur untuk kekudusan hatinya, lalu diberikan instruksi dari kitab Amsal untuk memelihara hidup yang takut akan Tuhan ya. Lalu Billy Graham bilang, "I used to read 5 Psalms every day that teaches me how to get along with God.
Then I read a chapter of Proverbs every day, and that teaches me how to get along with my fellow man. Ya, jadi dia selalu baca kitab Mazmur 5 pasal setiap hari untuk mengajarkan dia hubungannya baik dengan Tuhan. Lalu baca 1 pasal setiap hari di kitab Amsal untuk membina hubungan dengan sesama lebih baik lagi. Oke. Nah, kita akan melihat, kalau saudara lihat susunan ini ya, susunan timeline kitab Perjanjian Lama yang saya sudah seringkali sebut. Di sini kitab Mazmur itu kitab yang penulisannya cukup panjang jangka waktunya, karena Musa sempat menulis juga kitab yang ada di Mazmur. Jadi kitab Mazmur itu mencakup waktu yang cukup panjang ya, dari masa, maksudnya timelinenya, bukan waktu penulisannya, maksudnya timelinenya, waktunya itu dari sekitar masa Exodus tentunya sampai masa Ezra waktu mereka kembali dari pembuangan. Jadi time span-nya itu lumayan panjang untuk kitab Mazmur ya. Nah saudara, saya ternyata pernah menyampaikan summary kitab Mazmur ini dalam khotbah saya di 2021 di GBI Immanuel. Waktu itu tema bulanannya adalah khotbah dari salah satu porsi di kitab Mazmur. Nah, pada minggu pembuka, di minggu pertama saya memberikan summary. Jadi ini saya ulang lagi. Mungkin saudara juga sudah lupa, atau mungkin saudara karena tidak beribadah di GB Immanuel. Jadi ini saya persiapannya agak less di minggu ini karena ini sudah ada di file saya ya. Jadi kita melihat kitab Mazmur, porsi yang cukup besar di dalam Alkitab kita. Saya beri judul itu Kitab Perjalanan Hidup Orang Percaya ya, karena penulis kitab Mazmur itu mengalami badai, pergumulan hidup, jatuh bangun kehidupan yang dia akhirnya catat di dalam kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur adalah kitab keseharian kehidupan sang penulis. Jadi kitab Mazmur ini sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kitab Mazmur ini adalah jantung dari Perjanjian Lama secara posisi, karena berada di tengah-tengah ya. Kalau saudara punya Alkitab, saudara belah dua, itu akan kena kitab Mazmur. Kitab Mazmur, kitab yang terdiri dari 150 pasal, 2461 ayat, 47.704 kata dalam King James Version ya. Jadi cukup panjang sekali. Kitab Mazmur ini sangat mudah dijangkau karena tidak membutuhkan pengetahuan teologis khusus untuk mengerti. Karena ini ditulis berdasarkan pengalaman dari penulis-penulis yang diinspirasi oleh Roh Kudus, lalu dimasukkan ke dalam kumpulan kitab ini ya. Abraham Lincoln berkata, I found something in that for every day in a year. Ya, Abraham Lincoln bilang, saya selalu dapat sesuatu untuk setiap hari di setiap tahunnya saat saya membaca kitab Mazmur. Lalu Martin Luther berkata, kitab Mazmur ini adalah the Bible miniature. Jadi miniaturnya Alkitab ada di kitab Amsal. Lalu orang lain juga berkata, kitab Mazmur ini adalah anatomi dari bagian-bagian jiwa manusia. Ya, karena di dalam kitab Mazmur ini banyak keluhan-keluhan yang diungkapkan oleh penulisnya. Mazmur tentunya the longest book. Lalu di dalam kitab Mazmur ada ayat pasal terpendek, yaitu Mazmur pasal 117, hanya 2 ayat saja. Ini paling pendek dari seluruh isi Alkitab. Lalu di dalam Mazmur juga ada pasal terpanjang ya, Mazmur 119 itu ada 176 ayat. Dan kitab Mazmur ini kitab yang paling banyak dikutip di Perjanjian Baru. Ya, penulis Perjanjian Baru mengutip banyak sekali ayat-ayat yang ada di Perjanjian Lama di Mazmur. Nah, Yesus memulai pelayanannya mengutip kitab Mazmur dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Lalu Markus 1 ayat 15 itu ya, Yesus bilang waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah ini relate dengan Mazmur 25. Saat ia di kayu salib, ia juga mengutip kitab Mazmur tentunya.
waktu dia berkata, "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku." Itu mengacu kepada Mazmur 31 ayat 5. Nah, jadi kitab Mazmur ini sangat akrab sekali tentunya di dalam pikiran dan kehidupan kita sehari-hari. Nama kitab Mazmur ya artinya itu adalah musik yang diiringi oleh alat musik petik ya. Music accompanied by string instrument ya, itu arti kata psalm atau mazmur. Dalam bahasa Ibrani Mazmur artinya tehillim atau praise, pujian. Kalau makanya ada orang bilang mari kita bermazmur, itu artinya mari kita memuji Tuhan, itu begitu ya. Sedangkan dalam bahasa Yunani itu adalah psalmoi, psalmoi artinya tulisan yang disertai juga dengan instrumen musik. Itu arti kata dari kitab Mazmur. Ya, di dalam kalau saudara melihat ini yang saya sering kali berikan beberapa minggu yang lalu di dalam Tanakh ya. Kitab Mazmur itu ada di dalam bagian yang ketiga, yaitu Ketuvim ya, Ketuvim yaitu the writings atau kesusastraan, dan itu adalah kitab pertama di dalam kategori Ketuvim. Sedangkan dalam Alkitab saudara dan saya yang versi Protestan itu ada di kitab kedua dari Wisdom Books atau Poetry ya, di kitab kedua urutannya dari kategori kitab kesusastraan, yaitu kitab Mazmur. Lalu kalau dalam bahasa Indonesia kata Mazmur itu artinya berasal dari bahasa Arab sebenarnya ya, yang secara etimologi artinya mismor ya, mirip dengan bahasa Ibrani mismor. Ya, dalam bahasa Arab atau orang-orang Islam mengenal kitab Mazmur ini sebagai kitab Zabur. Ya, yang merupakan kumpulan kitab-kitab Daud yang diturunkan oleh Tuhan mereka, kata mereka, menurut sebelum Al-Quran ada. Ya, makanya orang Islam tuh bilang ada Zabur, ada Injil dan lain-lain. Lalu Al-Quran menyempurnakan semua kitab-kitab itu. Tentunya itu klaim yang terlalu berani ya, terlalu confidence, karena yang terakhir itu ternyata banyak error dan tidak align dengan apa yang kita punya yang tertua. Oke, nah itu sekilas mengenai kitab Mazmur. Nah, sekarang kita akan masuk ke siapa penulisnya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di kitab-kitab lain dalam Alkitab, penulis kitab Mazmur itu, penulis kitab itu biasanya satu orang ya, atau dua orang lah, atau tiga lah maksimum kadang-kadang ya. Tapi majority itu satu orang. Nah, kitab Mazmur ini ternyata ditulis tidak hanya satu orang. Kalau saudara teliti satu persatu, Daud itu porsi yang paling terbesar yang menulis kitab Mazmur. Ada 75 pasal yang Daud tulis. Ya, lalu ada beberapa Mazmur yang bukan Daud tulis secara langsung tapi diatribut kepada dirinya. Jadi sebenarnya lebih dari 75 kalau kita mau jujur ya. Itu Daud. Lalu Mazmur juga ditulis oleh beberapa orang lain ya. Ada Asaf, ada Bani Asaf. Bani Asaf ini adalah keturunan Lewi, bagian dari pemusik-pemusik di Bait Suci yang dipilih oleh Daud. Dia juga sempat menulis 12 Mazmur. Lalu anak-anak Korah ini juga keturunan Lewi, menulis 11 Mazmur. Heman ya, Heman ini disebut dalam Mazmur 88, dia yang menulis itu di Ezrahite. Ini juga adalah tim praise and worship-nya Daud ya, termasuk anak-anak dari Korah juga. Jadi ini para imam-imam yang menulis kitab Mazmur. Dia menulis satu Mazmur, yaitu Mazmur 88. Sedangkan Salomo menulis dua Mazmur, yaitu Mazmur 72 dan 127. Bukan hanya ini saja, ada lagi yang lain, yaitu Musa. Musa menulis satu Mazmur, yaitu Mazmur 90 ya. Saudara ingat lagu Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Nah, itu dari Mazmur 90. Yang Musa bilang umur manusia itu average sekitar
70-80 tahun. Ya, saudara, Musa itu ya adalah orang yang paling banyak mengadakan funeral setiap hari, saudara. Kalau saudara perhatikan waktu bangsa Israel di padang gurun, itu kan orang Israel kan kurang lebih 1,5 sampai 2 juta orang itu. Dan dalam kurun waktu 40 tahun kan mereka mati semua tuh, generasi pertama. Itu ada orang yang menghitung average setiap tahun 37.500 orang yang mati. Berarti kalau dibagi per hari, itu sekitar 100 orang mati, saudara, di padang gurun. Jadi Musa itu mengadakan funeral paling banyak dari semua pendeta-pendeta yang pernah ada. Ya, dia nulis Mazmur 90. Di situ Musa menuliskan ya bagaimana Tuhan itu murka kepada orang-orang yang tidak setia kepadanya. Lalu Ethan di Ezraite, Ethan orang Ezrahi juga menulis satu pasal, yaitu pasal 89, dan ada 48 lain Mazmur 48 pasal atau 48 Mazmur yang tidak diketahui penulisnya. Jadi yang menulis kitab Mazmur ini banyak ya, tidak hanya satu orang. Kita kenalnya tahunya Daud, padahal ada beberapa orang yang menulis kitab Mazmur. Lalu waktu penulisan, kapan kitab Mazmur ditulis? Itu dalam kurun waktu 1000 tahun ya, mulai dari Musa tahun 1440 1400 sebelum Yesus sampai kepada Esra tahun 400 sebelum Yesus. Jadi sebagian besar kitab Mazmur ditulis pada masa kehidupan Daud dan Salomo. Tentunya pada saat kerajaan mereka masih bersatu ya, United Kingdom. Ya, itu jadi waktu penulisan dari kitab Mazmur. Sedangkan penerimanya itu siapa? Penerima dari kitab Mazmur adalah komunitas atau umat yang menyembah Tuhan, yaitu umat Israel dan tentunya kita semua karena kita menyembah Tuhan yang sama. Ya, jadi ini bersifat general sekali kitab Mazmur ini ya. Jadi ini juga termasuk orang-orang non-Yahudi yang pada waktu itu percaya kepada Tuhan Yahweh ya. Jadi kalau saudara hidup di perjanjian lama, yang percaya kepada Yahweh Tuhan Israel itu bukan hanya orang-orang Yahudi tapi juga non-Yahudi yang kita sebut dengan proselyte ya. Kalau mereka masuk Yahudi, mereka harus dibaptis dengan cara baptisan Yahudi, lalu mereka harus melakukan ritual Yudaisme, ya, disunat dan sebagainya. Nah, itu juga bagi mereka tentunya kitab Mazmur ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya. Apa tujuan dari kitab Mazmur? Ada 4 tujuan yang kita bisa pelajari dari kitab Mazmur ini ya. Kalau saudara membaca kitab Mazmur bisa digunakan sebagai liturgi atau puji-pujian umat Israel ya. Karena banyak pasal-pasal di dalam kitab Mazmur yang dijadikan sebagai pujian atau him dalam ibadah umat Israel. Juga dalam ibadah hari-hari raya saat mereka merayakan hari raya mereka. Saat mereka merayakan hari Sabat dan bulan baru. Itu mereka pakai misalnya Mazmur 73 sampai 83 itu adalah salah satu pujian-pujian yang dinyanyikan dalam hari-hari raya dan hari-hari penting orang Yahudi. Selain untuk liturgi, kitab Mazmur juga dipakai untuk apa tujuannya? Doktrin ya, untuk mempelajari mengenai Tuhan, mengenai manusia, mengenai penciptaan, mengenai keselamatan, mengenai doa, mengenai firman Tuhan. Ya, kalau saudara membaca kitab Mazmur 119 itu saudara baca seluruhnya, panjang memang, tapi saudara akan diberkati karena di situ tergambar pentingnya firman Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, nah itu di cover dalam kitab Mazmur. Ya, lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga dari kitab Mazmur adalah sebagai bentuk devosional atau saat teduh ya, di mana saudara misalnya lagi ingin berkomunikasi dengan Tuhan, saudara baca kitab Mazmur ya sebagai waktu untuk persekutuan penyembahan kepada Tuhan. Ya, saudara baca Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, membawa aku ke air yang tenang. Saudara merasa kedekatan dengan Tuhan. Ya.
Lalu saudara baca lagi Mazmur yang lain, aman dalam perlindungan Tuhan dan sebagainya ya. Orang yang berharap kepada Tuhan, ya, dia akan memperbarui kuatnya. Dan banyak sekali saudara, kita Mazmur ini sangat baik saudara kalau saudara bisa baca satu pasal sehari untuk menambahkan Bible reading saudara ya. Selain kitab Amsal tentunya. Dan yang keempat saudara, kitab Mazmur punya tujuan itu kristologi. Ini penting sekali karena di dalam kitab Mazmur itu banyak nubuatan-nubuatan mengenai Yesus, ya, mengenai Mesias yang akan datang, yang digenapi di perjanjian baru, ya. Nah, itulah tujuan-tujuan dari kitab Mazmur. Lalu, nah ini susunannya ya, susunan kitab Mazmur ini agak sedikit complicated karena begitu banyak, orang bisa membaginya dalam banyak hal, tetapi dari Insightful Living ini bagus sekali saudara lihat di layar saudara, itu kitab Mazmur itu digambarkan seperti 5 kitab pertama dalam perjanjian lama, yaitu the Book of Law ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi kalau saudara lihat bagian ini pasal 1 sampai 41 itu menggambarkan kitab Kejadian ya, karena ada penciptaan di sini dan sebagainya ya, tentang manusia. Lalu book 2 itu 31 Mazmur dari 42 sampai 72 itu seperti masa Exodus ya. Kontennya apa? Devotional. Kalau yang tadi kontennya itu personal. Ya. Nah, di dalam buku ketiga ada 17 Mazmur, pasal 73 sampai 89 itu seperti kitab Imamat. Ya, kontennya ada liturgi, bersifat sejarah juga. Sedangkan buku keempat itu seperti kitab Bilangan, kontennya general ya. Tema utamanya takhta Tuhan. Lalu yang berikutnya yang kelima seperti kitab Ulangan, ada 44 Mazmur dari Mazmur 107 sampai 150. Nah ini isinya berisi prophetical dan juga natural ya. Nah inilah division ya yang sederhana. Kalau saudara mau membagi kitab Mazmur dalam susunan-susunan tertentu ya, ini bagus sekali chart ini ya, dan ini dipakai oleh banyak teolog, disetujui lah ya, mereka beragam dalam hal ini. Ini baik sekali ya. Saya yakin Chuck Swindoll yang menulis ini pun juga dia dapat dari orang-orang lain ya. Biasanya kan begitu, para pengkhotbah seperti saya gitu, kita copy dari orang-orang lain, tapi kita kembangkan ya, kita belajar menghargai karya orang lain dari waktu-waktu sebelumnya ya. Nah, itu susunan dari kitab Mazmur. Gaya penulisan kitab Mazmur, saudara, gaya penulisan kitab Mazmur. Saudara, kitab Mazmur itu ya ditulis dalam bentuk paralel. Nah, ini normal untuk literatur Yahudi. Ini begitu, ya. Apa itu paralelisme? Paralelisme itu artinya nanti kita akan lihat ya. Misalnya ada ayat berkata begini, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Nah, ada beberapa ciri paralelisme di dalam Mazmur. Ya, kita akan melihat paling tidak ada 4 model paralelisme yang dicatat di kitab Mazmur. Yang pertama adalah sinonim. Paralelisme sinonim artinya pemikiran di baris pertama dinyatakan lagi dengan konsep yang sama pada baris kedua untuk menekankan apa yang dinyatakan di baris pertama. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Jadi ada penekanan di sana. Ya, itu disebut paralelisme sinonim. Ya, jadi kalau saudara membaca kitab Mazmur, jadi saudara ngerti, oh kayak begini artinya ya. Nah, ini saudara kerja keras dari orang-orang pendahulu kita nih untuk bisa menyimpulkan hal-hal yang seperti ini. Saya mah tinggal riset saja dan dapat kemudahan dari hasil kerja mereka, biar Tuhan itu memperlengkapi tubuh Kristus dengan cara yang luar biasa ya. Lalu yang kedua, paralelismenya itu seperti dalam Mazmur 1 ayat 6 ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kira-kira saudara bisa simpulkan nggak itu paralelisme apa kalau kayak begini? Ada yang mau kasih opinion?
kalau seperti ini ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini saudara paralelisme antitesis ya. Antitesis itu berarti pemikiran di baris kedua dibedakan, dikontraskan dengan bagian pertama. Orang benar jalannya benar ya. Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi orang fasik menuju kebinasaan. Jadi kebalikan destiny, nasib orang benar sama orang fasik itu beda. Nah, itu paralel antitesis ya. Pemikiran baris kedua dikontraskan dengan baris pertama. Lalu yang ketiga, ada jenis paralel yang lain, yaitu paralelisme klimaks ya, klimaks. Climactic parallelism. Apa artinya? Baris kedua dan berikutnya mengambil kata-kata dan paragraf dari konsep paragraf atau konsep yang penting dan ditekankan berkali-kali. Contohnya itu ya, Mazmur 29 ayat 1-2. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi. Diulang lagi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatannya. Diulang lagi, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Diulang lagi, sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Jadi ditekankan berulang-ulang gitu ya, ditekankan berulang-ulang. Nah, itu sampai klimaks gitu ya. Tuhan bagimulah pujian, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Gitu ya. Tuhan bagimulah hormat. Gitu. Nah, itu ditekankan tuh sampai nanti mengalami klimaksnya di yang bagian akhir ya. Itu namanya paralelisme klimaks ya. Dan yang terakhir ada juga paralelisme kiastik atau introvert ya, suatu unit yang masuk akal dikembangkan dalam pola AB BA dibalik-balik ya. Misalnya contohnya Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dibalik yang merenungkan Taurat itu siang dan malam gitu ya. Di polanya jadi dibedakan. Jadi itu karakter kesusastraan dan syair Yahudi yang mereka biasa lakukan saat mereka menulis literature. Makanya waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, the Lord's Prayer, itu polanya juga paralelisme. Ya, jadi ini hal yang sangat penting untuk menambah pengetahuan kita saat kita membaca kitab Mazmur. Ya, nah itu tadi gaya penulisan. Kitab Mazmur juga ditulis dengan beberapa tipe dari Mazmur ya. Jadi ada kategori-kategori Mazmurnya. Ya, tadi kan kita lihat gaya penulisan, tapi ada beberapa kategori gaya. Ada 9 bentuk tipe Mazmur yang saudara bisa kaji di dalam seluruh kitab Mazmur ya. Yang pertama, Mazmur kerajaan atau messianic, the kingdom royal messianic psalm ya. Ini mengacu kepada Daud sebagai raja. Kemudian saat dia bertakhta, saat dia menulis kitab Mazmur, kemudian ditujukan kepada Kristus dalam perjanjian baru sebagai Mesias yang adalah keturunan Daud. Nah, ini kita sebut dengan Mazmur mesianik. Itu ada dalam Mazmur pasal 2 misalnya. Lalu Mazmur pasal 110, nanti kalau saudara lihat di rumah Mazmur 110 ayat 1 dikatakan Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, ini digenapi di perjanjian baru, ada ayat yang mengutip ayat ini. Ini mengacu kepada Kristus. Ya, jadi the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Jadi Daud yang sebagai Lord, sebagai Raja, dia akan ditolong Tuhan sehingga musuh-musuhnya tunduk kepadanya, kalah. Tapi Daud juga the greater David, ya kan? Tipologi dari Yesus sebagai Mesias. Makanya ada 2 Lord di situ ya, luar biasa. Ini permainan kata-kata yang Tuhan izinkan terjadi di kitab Mazmur untuk menggenapi apa yang Mesias akan lakukan di masa depan. Lalu tipe yang lain dari Mazmur adalah Mazmur Pratapan. Mazmur Pratapan ini Mazmur yang berisi seruan pertolongan kepada Tuhan mengenai persoalan yang dihadapi oleh si pemazmur, bangsanya juga di dalam kehidupannya. Misalnya Mazmur pasal 60 ya, nanti saudara bisa baca di rumah itu ya. Di situ di bagaimana penulis itu meratap
ya meratap mengenai Daud ini yang menulis ya mengenai keadaan dirinya, mengenai keadaan bangsanya. Ya, lalu yang ketiga, Mazmur kesaksian atau pujian. Ini memberikan penghormatan kepada Tuhan untuk karakternya atau sesuatu yang ia sudah lakukan, lalu kita memuji Tuhan. Misalnya Mazmur pasal yang ke-30 ya, saudara bisa baca di rumah nanti ya, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Nyanyian dan pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan seterusnya. Itu Mazmur pujian ya. Lalu yang berikutnya adalah Mazmur ziarah atau lagu Mazmur pendakian ya. Ini lagu yang dinyanyikan oleh orang Israel saat mereka pergi mendaki ke Yerusalem saat merayakan hari-hari raya tahunan mereka. Ya, karena Zion itu, Yerusalem itu adanya di atas gunung, jadi mereka biasanya naik ke atas berziarah, pilgrimage itu ya, untuk merayakan hari-hari raya tertentu. Nah, saat mereka berziarah itulah Mazmur dinyanyikan. Misalnya Mazmur 122 ya, nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Nah, itu contohnya saja ya, Mazmur ziarah. Lalu yang kelima adalah Mazmur kutukan atau permintaan penghakiman untuk orang-orang yang jahat, yang menjadi musuh penulis atau pemusuh umat Tuhan. Misalnya Mazmur 58, Mazmur 109 ya. Ini Daud mencatat, ya Allahku, pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Lalu lompat ke ayat 8, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan seterusnya. Saudara, hati-hati ya, kalau saudara membaca Mazmur dengan kategori kutukan atau penghakiman, ini tidak bisa diterapkan dalam masa kita. Ya, ini hanya khusus diterapkan pada masa penulis, karena waktu itu kan teokrasi. Ya, jadi mereka itu musuhnya mereka ya musuhnya Tuhan gitu. Jadi mereka bisa berdoa seperti ini. Kalau sekarang dispensasinya beda. Jadi saudara jangan berpikir nanti kalau begitu saya boleh dong berdoa untuk musuh saya, biar disamber geledek gitu kan, biar ditabrak mesin giling dan lain-lain. Saudara jangan, nggak boleh gitu ya. Ini khusus pada saat penulis masih hidup waktu itu. Lalu yang berikutnya saudara, kita akan melihat lagi bentuk Mazmur yang lain, yang keenam, Mazmur penyesalan ya, Mazmur penitential psalm. Ini menggambarkan duka cita atas dosa yang sudah dilakukan ya. Sebagian besar ditulis oleh Daud. Saudara ingat nanti Mazmur 32:51 itu Daud menyesal saat dia berdosa komit perjinahan dengan Batsheba. Dia tulis itu di Mazmur 51 dan 32. Lalu ada juga Mazmur hikmat atau kebijaksanaan ya, wisdom psalm. Ini membedakan cara hidup dan nasib orang benar dan orang jahat. Mencari pencarian pertolongan dari orang benar mengenai hidup dari sudut pandang Tuhan. Ya, itu misalnya Mazmur 1 ayat Mazmur 37, 49, Mazmur 73 ya. Mazmur 1 ingat ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya lah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan seterusnya. Itu adalah Mazmur kebijaksanaan. Ya, orang yang berhikmat akan mentaati firman Tuhan dan kesukaannya firman Tuhan. Yang kedelapan, saudara, tipe yang kedelapan dari Mazmur adalah Mazmur air panggilan dengan biasa gitu kan. Sebenarnya Mazmur sejarah ini menggambarkan penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel di masa lalu ya. Misalnya Mazmur 78, Mazmur 105, Mazmur 106, 107. Mazmur 105 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah saudara, ini penting untuk kita ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau saudara
meragukan kebaikan Tuhan saat ini, hari ini, ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di masa lalu, dan itu kita jadi bisa bersyukur. Dan yang terakhir, tipe Amsal yang Mazmur yang terakhir adalah Mazmur nature atau penciptaan, ya. Ini memberikan pujian kepada Tuhan dalam perbuatan tangannya dan kuasanya yang dinyatakan dalam penciptaan, ya. Nah, ini menggambarkan bagaimana Tuhan sudah menciptakan segalanya, ya. Misalnya di Mazmur 19 yang sangat terkenal, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam, ya. Ini saya baca hari jadi ingat, ya. Hari meneruskan berita itu kepada Hani harusnya. Ya saudara, ini menggambarkan Mazmur penciptaan, saudara, ya. Nature Psalm. Oke. Nah, itu tipe-tipe Mazmur. Jadi ada banyak tipe, ya. Jadi malam ini saudara dapat summary, sehingga saudara kalau baca kitab Mazmur jadi ngerti, oh ini maksudnya Mazmur ini nih, gitu. Nanti saudara di rumah PR coba cari sendiri, ambil salah satu Mazmur, saudara masukkan ini kategori mana ya, yang dari 9 itu, ya. Coba saudara bisa nggak simpulkan seperti itu, ya. Nanti ini saudara kalau lupa-lupa rekamannya ada kan, nanti saya taruh di YouTube, saudara bisa ulang lagi karena kita semua juga sudah suka lupa manusia kan. Nah, foreshadowing, ya, ini di slide yang ini saya, sudah ada. Saya salah, ini kitab Esther, harusnya saya belum rubah, ya. Harusnya kitab Mazmur, ya. Penyediaan juru selamat, God's provision mengenai Savior di kitab Mazmur itu sangat jelas sekali dinyatakan, ya. Mesianik Mazmur itu digenapi semua di perjanjian baru, ya. Yesus datang sebagai raja, menggambarkan kematiannya, penderitaannya, semua itu ada di kitab Mazmur, ya. Jadi ini kitab yang foreshadowingnya benar-benar jelas di dalam kitab ini, lalu digenapi di perjanjian baru. Nah, ya, itu di dalam foreshadowing. Nah, yang terakhir dari kitab Mazmur ini adalah aplikasi. Saudara, ada begitu banyak aplikasi yang bisa saya ramu. Saudara bisa dapat juga sendiri nanti di rumah aplikasinya. Tapi paling tidak saya kasih kesimpulan bahwa aplikasi kitab Mazmur itu kan perjalanan rohani kehidupan orang percaya. Nah, karakter orang percaya yang ada di kitab Mazmur yang perlu saudara dan saya lakukan adalah orang percaya itu memuji Tuhan. Ya, kalau saudara mengaku orang Kristen tapi sungut-sungut terus, ngegerutu terus, saudara mesti baca kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur itu menggambarkan banyak sekali pujian kepada Tuhan, ya. Baik dalam keadaan baik maupun keadaan yang buruk, saudara memuji Tuhan. Saat saudara memuji Tuhan, saudara belajar bersyukur, belajar mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, ya. Lalu orang percaya juga bukan hanya memuji Tuhan, orang percaya juga harus jujur terhadap dirinya sendiri, ya. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu kepada Tuhan, jujur, tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing, ya. Tahu struggle yang dihadapi, ya, di hadapan Tuhan, seperti Mazmur 42, 43. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau merana dalam diriku? Aku mau bersyukur lagi kepada Tuhan, itu kan Mazmur 42, 43, ya. Lalu orang percaya juga harus mengingat karya kebaikan Tuhan, ya. Makanya ada lagu yang sangat saya senang itu, ya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ya. Rapnya berkata, ku takkan lupa kasihnya. Saudara, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Terutama kita semua yang hidup di Australia, di negara yang demikian baik, ya. Saudara bersyukur untuk karya Tuhan atas hidup saudara. Lalu mengingat karya kebaikan Tuhan itu tentunya salah satunya dari saat kita melakukan perjamuan kudus, ya. Holy Communion, saat kita Holy Communion itu kita bersyukur karya Kristus bagi kita. Lalu yang keempat, ya, ini saya salah nomor, ya, harusnya keempat, ya. Itu orang percaya memperhatikan kehidupan moralnya, ya. Misalnya Mazmur 1 yang tadi kita sudah baca, yang sudah bacakan. Yang kelima, orang percaya juga harus tidak ragu mengakui dosa dan kesalahannya,
Itu yang Daud lakukan ya, karena 1 Yohanes 1:9 kan berkata Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa kalau kita mengaku di hadapannya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, orang percaya itu selalu bersyukur ya. Udah pasti dah ini ya, ini satu paket dengan pujian. Orang percaya juga selalu percaya, trust the Lord completely, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan yang kedelapan, kehidupan orang percaya harus dipenuhi dengan berdoa. Karena di kitab Mazmur itu banyak sekali doa-doa penulis kepada Tuhan. Well, saudara, luar biasa, kita bisa menyelesaikan ini dalam kurang lebih 40 menit, saudara. Oke, itu kitab Mazmur ya, puji Tuhan. Apakah ada pertanyaan sampai saat ini atau komentar mengenai kitab Mazmur? Oh good. Kalau semuanya oh good, kita masuk ke kitab Amsal ya, kitab Amsal. Semoga saya bisa selesaikan dalam 15-20 menit karena Amsal itu tidak terlalu complicated dibandingkan Mazmur ya. Tadinya saya pikir Mazmur nggak keburu 40 menit, ternyata keburu. Oke, mari kita masuk ke buku yang berikutnya, buku ketiga dalam kategori poetry, yaitu kitab Amsal ya. Saudara, kitab Amsal ini salah satu kitab yang sangat penting untuk kita bisa baca setiap hari karena di sini berisi hikmat atau wisdom dari Tuhan kepada kita sebagai orang percaya yang seringkali kita lack. Saat kita mengambil keputusan seringkali kita gagal karena kita kurang hikmat. Ya, baca kitab Amsal. Ada orang berkata seperti ini, saudara ya. Dia ketemu dengan seorang banker yang sukses, kaya raya. Lalu dia tanya, Pak, what is, if you want to describe in simple words, what is the key of your success? Dia bilang, good decision. Okay, so how can we make a good decision? Lalu orang ini bilang, one word katanya. What is it? Dia bilang experience. Dia bilang gitu. Lalu orang ini tanya lagi, how to get good experience? Lalu orang ini bilang bad decision. Sudah ngerti ya maksudnya? Artinya hidup itu diwarnai dengan keputusan demi keputusan. Saat saudara membuat bad decision, jadikan itu sebagai pelajaran. Akhirnya saudara jadi mengalami, oh gue gak mau lagi lakukan ini. Sampai akhirnya saudara bisa buat good decision in the future. Orang yang berhikmat dan mau belajar itu begitu. Ya, enggak hidup sembarangan. Dia mau ada yang guide. Nah, guide-nya itu apa? Dari firman Tuhan. Nah, kitab Amsal ini salah satunya. Kalau saudara ada waktu yang tidak berjemaat di GBI Immanuel, saudara dengarkan khotbah saya. Waktu itu kita ada tema bulan apa ya Pak Ade yang kita belajar wisdom ya, Februari kalau nggak salah ya. Iya, bulan Februari. Saya lihat di situ saya sudah menjelaskan juga mengenai hikmat ya, wisdom dari Tuhan. Nah, kitab Amsal ini dalam bahasa Ibrani itu adalah The Proverbs of Solomon ya, judulnya. Lalu di Vulgate yang tadi Jerome itu, Septuaginta juga sama judulnya. Kalau di Latin Vulgate itu The Book of Proverbs ya. Istilah Ibrani itu mashal yang diterjemahkan sebagai amsal. Ya, mashal jadi amsal. Itu berarti ucapan orang bijak atau perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Ya. Amsal kalau digabungkan jadi satu ada 513 amsal yang sangat penting, dan 3000 ada 3000 lebih amsal yang juga semuanya ditulis oleh Salomo. Saudara ingat ya, Salomo itu dikasih hikmat sama Tuhan waktu dia dapat visi dari Tuhan, dan Salomo ditawarin mau minta apa, Salomo minta hikmat. 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Karena itulah Salomo lah yang menulis nanti kitab Amsal ini. Ya, lalu ada orang lain yang menulis tapi benar-benar dipengaruhi juga oleh Salomo. Ya, di dalam 1 Raja 4 ayat 32 kan ia menggugah 3000 amsal dan nyanyian ada 1005. Wah, luar biasa Salomo ya. Lalu pengkhotbah 12 ayat 9, selain pengkhotbah berhikmat,
Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak Amsal. Jadi tidak bisa diragukan nanti Salomo lah yang menulis kitab Amsal ini. The word Proverbs itu artinya to be like, ya, untuk menjadi seperti apa gitu. Thus, the Proverb is the book of comparison between common concrete images and life's most profound truth. Jadi buku yang membandingkan antara kebenaran-kebenaran yang umum, ya, gambaran-gambaran yang jelas dan hidup yang penuh dengan kebenaran. Ya, nah itu apa yang ada di dalam kitab Amsal. Nah, kalau saudara lihat timeline ini yang sekali lagi saya bisa berikan, jadi kitab Amsal itu kemungkinan ditulisnya adalah saat United Kingdom, ya, karena Salomo yang menulis. Jadi ada di masa saat bangsa Israel masih bersatu. Itu kitab yang kedua dalam Hebrew Bible. Lalu dalam kitab kita adalah kitab ketiga dalam kategori kitab wisdom, ya, setelah kitab Mazmur. Penulisnya tentunya tidak bisa diragukan, yang saya katakan tadi, Salomo lah yang menulisnya. Jelas sekali Amsal 1 ayat 1 dibuka, ya. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Enak nih, ya. Kalau baca Alkitab pengen tahu penulisnya nulis kayak begini, enak. Oh, nggak ada perdebatan, udah, ya. Yang menulis Salomo. Tapi ada banyak kitab yang tidak dicatat penulisnya, karena itu kita harus research, ya, teolog-teolog yang mengerti sejarah itu menggali sehingga menyimpulkan oke, si Anu lah yang menulis gitu, ya, dan seterusnya. Nah, di dalam kitab Amsal ini selain Salomo tuh juga, kalau saudara baca Amsal 25 ayat 1, itu di situ dikatakan juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Ternyata Hizkia juga ada menulis sedikit porsi dalam pasal 25, tapi tetap dalam pengaruh dari Salomo. Ya, sedangkan pasal 30 itu seseorang lain yang menulis, namanya Agur, ya. Agur ini juga, ingat ya, Agur sempat menulis, jangan memberikan aku kekayaan sehingga aku tidak sombong, tetapi jangan juga memberikan aku kemiskinan sehingga aku mengutuki Tuhanku, gitu ya. Jadi Agur mungkin bilang, udahlah pas-pasan aja dah, gitu ya. Pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada, gitu maksudnya, ya. Jadi nggak mau terlalu kaya, nggak mau terlalu miskin, biar nggak terjebak dalam dua hal itu, ya. Itu juga tetap dari pengaruh Salomo kelihatannya. Dan Mazmur 31 itu ditulis oleh seseorang bernama Lemuel. Nah, para teolog berpendapat kemungkinan besar Lemuel ini adalah nama lain dari Salomo. Ya, nanti kalau sudah baca mulai dari ayat 10, di situ ada gambaran wanita yang ideal, ya kan? Itu juga dipercaya memang Salomo yang menulis mengenai, kalau soal wanita tentunya Salomo jauh lebih ngerti, ya. Karena menikah dengan 700 istri dan 300 gundik, saudara, dia ngerti wanita kayak apa. Makanya dia tulis tuh, ya, yang ada di dalam pasal 31. Makanya Salomo sempat nuliskan, ya, lebih baik tinggal pada sotoh rumah daripada tinggal dengan wanita yang cerewet. Itu ada tuh, saudara, ya. Makanya ada orang sambil joke, bercanda, itu Pak Jaliaman bilang mungkin Daud itu waktu berzina dengan Batseba karena istri-istrinya cerewet, makanya dia ada di sotoh rumah di atas. Waktu ada di sotoh rumah malah ngelihat Batseba, akhirnya berzina, saudara. Nah, itu penulis dari kitab Amsal. Penerimanya siapa? Kalau saudara membaca dari kitab awal-awal kitab Amsal, itu bisa disimpulkan penerima kitab Amsal itu adalah orang-orang Israel yang masih muda, yang belum berpengalaman, ya. Nah, itu ada di dalam ayat Amsal 1 ayat 2 sampai 4, ya. Di situ ditulis, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ya, itu
Ini saya bahasa Inggrisnya salah itu ya, saya belum masukkan. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang muda yang belum berpengalaman, ya, the naive gitu ya, the youth. Karena itu kalau saudara punya anak, saudara punya privilege untuk membacakan kitab Amsal kepada mereka, mendidik mereka dalam takut akan Tuhan, agar saat mereka tumbuh nanti mereka bukan jadi anak yang liar. Mereka jadi anak yang berhikmat. Saudara yang punya anak tanggung jawabnya besar loh ya. Jadi didik mereka, karena anak itu tidak berpengalaman. Mereka nggak tahu mana yang baik dan benar kalau kita sebagai orang tua tidak mengajarkan kepada mereka. Makanya di dalam Amsal itu diajarkan parenting ya. Jangan menyayangkan disiplin kepada anak. Kalau anak udah mulai ngatur-ngatur, anak sudah mulai manipulasi kita, ya hati-hati saudara. Saudara mesti terapkan disiplin ya, dengan cara yang baik tentunya, karena kasih gitu. Kalau orang tidak mendisiplin anaknya, berarti dia tidak mengasihi anaknya. Bahkan kitab Amsal berkata, jangan menyayangkan rotan kepada anak-anakmu. Ya, kadang-kadang anak itu perlu dididik agar mereka ngerti kebenaran. Mereka tahu mana yang salah dan benar. Oke. Tanggal penulisan dari kitab Amsal itu kurang lebih tahun 1000 sampai 700, ini pada saat Salomo memerintah tentunya. Dipercaya kitab Amsal itu ditulis saat Salomo pada saat masa midlife. Kitab Kidung Agung ditulis saat dia early life, lalu kitab Pengkhotbah itu pada saat dia udah mau menjelang kematiannya. Yang dia sadar semuanya sia-sia kalau hidup itu tanpa Tuhan, yang dia tulis di kitab Pengkhotbah yang akan kita pelajari minggu depan. Ya, jadi ini pada saat dia tulis kitab Amsal ini, dia lagi hot-hotnya sama Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan ya. Sebelum dia kenal dengan wanita-wanita asing yang membawa dia kepada penyembahan berhala, Salomo menulis kitab Amsal pada saat itu. Oke, apa tujuannya? Tujuan kitab Amsalnya satu, ya, membantu anak-anak muda yang belum berpengalaman untuk memperoleh pengertian mental dan moral untuk hidup dengan bijaksana di hadapan Tuhan dalam setiap bidang kehidupan. Ya. Jadi kalau anak-anak muda rajin membaca kitab Amsal, mereka akan hidup dengan baik-baik saja di hadapan Tuhan dan juga dengan sesama. Tapi selalu ingat ya, apa yang dikatakan oleh kitab Amsal itu nggak guaranteed. Kadang-kadang kita udah ajarin anak kita begini begitu, tapi tetap aja kadang mereka bisa menyimpang. Karena ada banyak faktor ya, faktor pergaulan, faktor pertumbuhan mereka. Yang penting you do all your best. Kita lakukan yang terbaik bagian kita. Ya, jadi apa yang ada di kitab Amsal itu tidak selalu guaranteed gitu ya, tapi most of the time itu true, dan kalau dilakukan itu akan sesuai apa yang dinyatakan di sana. Ya, jadi seperti itu. Jadi penting sekali anak-anak muda itu dibantu untuk memperoleh pengertian mental dan moral yang hidup dengan bijaksana. Oke, nah kalau susunan dari kitab Amsal yang sederhana itu pasal 1 sampai 9 itu pembukaan ya, prolog. Lalu pasal 10 sampai 31 itu berisi Amsal dan prinsip-prinsip ya. Nanti kalau saudara baca pasal 10 itu kan Amsal-Amsal Salomo yang Salomo tulis. Lalu pasal 22 sampai 24 itu perkataan orang-orang yang bijaksana. Pasal 25 sampai 29 ya. Ini bagian yang kedua ya, ada dalam pasal 10 sampai 31 itu bagian yang kedua. Pasal 25 29 Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh Hizkia. Lalu pasal 30 kata-kata bijaksana Agur. Lalu pasal 31 kata-kata bijaksana Lemuel atau Mazmur atau Salomo ya. Juga sama itu. Nah itu kurang lebih mengenai susunan sederhana dari kitab Amsal. Lalu brief summary-nya itu seperti ini ya. Kalau saudara mau bagi-bagi lagi lebih detail seperti ini ya. Ada 4 bagian: prolog, praise and wisdom to the young, proverbs for everyone ya, personal notes. Nah itu bagian yang lebih detail. Sedangkan comprehensive arrangement yang saudara bisa ambil ini adalah, lihat di sini ya, di dalam chart saudara, pasal 1 sampai 9 itu, the fear of the Lord is the beginning of knowledge ya. Saudara nggak akan pernah bisa dapat hikmat yang benar tanpa takut akan Tuhan.
Ada orang yang dianggap pintar, pandai, berhikmat, tapi hidupnya tidak benar karena dia tidak takut Tuhan. Jadi dua-duanya ini harus benar ya, nggak bisa menyimpang. Saya sudah sampaikan waktu di khotbah saya, apa bedanya pengetahuan dengan hikmat? Kalau hikmat itu adalah bagaimana menerapkan pengetahuan dengan baik. Ya, saya sudah waktu itu kasih contoh, kalau kita mau menegur orang, ya, pengetahuan mengatakan orang bersalah harus ditegur. Tapi hikmat mengajarkan menegur dengan cara yang baik, menegur dengan tidak di depan umum, menegur yang mempermalukan. Nah, itu kan hikmat, ya. Jadi penting sekali. Lalu pasal 10-31 itu principle for wise living. Lalu pasal 31 itu personification of wise living. Ini banyak sekali hal yang praktis yang bisa kita pelajari di kitab Amsal ya. Ayat kuncinya, ini saudara harus ingat ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, penting sekali. Tidak ada gunanya saudara pandai, memiliki pengetahuan yang hebat, tapi tidak takut akan Tuhan, saudara akan menyimpang dan mempermalukan nama Tuhan. Ya. Lalu apa foreshadowing dari kitab Amsal? Sangat clear sekali, hikmat dan kebijaksanaan yang penting di dalam kitab Amsal itu digenapi semuanya di dalam Kristus. Karena Kristus itu disebut sebagai wisdom of God. Ya. 1 Korintus 1 ayat 10-30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Yesuslah sumber hikmat itu sendiri ya. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dan dalam pelayanannya, Yesus itu melayani dengan hikmat yang luar biasa. Ya, saya pernah nyebut waktu itu khotbah, saya ingat ya, waktu ada wanita yang kedapatan berzina, lalu diberikan kepada Yesus, lalu kan ditanya, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Kalau Yesus bilang rajam dia dengan batu, dia melanggar hukum Romawi. Karena hukum Romawi menyatakan orang non-citizen itu tidak boleh menjatuhkan hukuman mati kepada orang lain. Harus orang-orang pemerintahan saja yang berhak dan citizen ya. Lalu kalau Yesus bilang lepaskan dia melanggar hukum Musa, ya kan? Karena hukum Musa mengatakan yang berzina dirajam dengan batu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menulis di batu, di ground, lalu dia cuma bilang, siapa yang paling benar di antara kamu, silakan lempari wanita ini dengan batu pertama kali. Ya, itu hikmat luar biasa itu. Tidak ada yang berani mengambil batu, lalu akhirnya satu-satu mereka pergi. Yesus luar biasa hikmatnya, ya. Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ya. Dan yang terakhir, apa praktikal aplikasinya? Wah, udah saudara nggak usah ngomong ya. Kitab Amsal itu penuh dengan praktikal, instruksi-instruksi yang bersifat praktis. Setiap ayat-ayat, pasal, bagian-bagian yang ada di sana, itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan ada orang yang memberikan beberapa kategori ya mengenai Amsal. Kalau saudara mau sukses dalam hidup ini mengenai hubungannya dengan Tuhan, itu saudara harus trust Tuhan sepenuhnya, saudara harus rendah hati, takut akan Tuhan, hidup benar ya, menjauhi dosa, taat kepada Tuhan. Ini semua bagian-bagian yang hubungan manusia dengan Tuhan secara praktikal. Lalu bagian kedua, hubungan orang itu dengan dirinya sendiri. Penting loh saudara ya. Kalau orang tidak bisa menerima dirinya sendiri, dia akan struggle dengan orang lain dalam hidup ini. Bagaimana orang karakternya dibentuk, hikmatnya, kebodohannya diingatkan agar hati-hati, perkataannya, pengendalian diri, kebaikan, his wealth, his pride, his anger, his laziness, ya kan? Pasal 13 mencatat belajar kepada semut bagi yang malas. Dia tidak tahu memintal, tapi dia tahu membaca musim, kapan musim panas, kapan musim hujan.
Begitu musim panas dia kumpulkan makanan, jadi belajar dengan semut. Banyak sekali saudara nasihat-nasihat yang luar biasa. Ada nasihat dalam kehidupan keluarga ya. Nah ini tentang dengan orang lain ya. Kasihnya, his friends, his enemies, his truthfulness, gossip ya, mengenai gossiping juga dibahas. As a father, as a mother, as a children, in educating, in discipline. Saudara, banyak sekali hal praktis di dalam kitab Amsal yang saudara bisa gali. Karena itu baca kitab Amsal one chapter a day itu sangat membantu. Karena ada 31 pasal kan. Saudara baca satu pasal, udah habis, ulang lagi, ulang lagi, sampai saudara benar-benar nancep di otak kita, lalu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Amsal juga ngajarin kita mengenai mengendalikan uang, mengendalikan waktu kita, dan banyak sekali. Ya, nah jadi inilah dua kitab yang sudah kita pelajari, luar biasa. Tuhan menyertai. Dalam 1 jam kita menyelesaikan 2 buku yang sangat panjang, Mazmur dan Amsal. Oke, saya berhenti sampai di sini. Apakah ada pertanyaan atau komen yang mau diberikan? Semua jelas? Kalau semua jelas, saya kasih pertanyaannya. Tolong di-unmute. Lisan saja, saudara. Ingat saja ya. Dari yang tadi sudah kita bahas, ya. Pak Ade dulu dah, ya Pak Ade. Ya, sesuai yang ada di screen saya. Ya. Coba Pak Ade kira-kira berikan 3 paling tidak yang menulis kitab Mazmur. Ya. Musa, Ya. Daud, Ya. terus siapa itu satunya lagi? Asaf. Asaf, iya, good, bagus, baik. Yang berikutnya, Grace, tambahkan 3 lagi. Buset, Bani Korah. Ya, tuh, terus. Terus, emang semuanya ada berapa? Cuma Ada 8. 4? Masa? Iya, 1, 2, 3. Daud udah. Daud, ya, tadi Pak Ade belum nyebut Daud. Oh, Pak Ade belum. Oh iya. Udah. Udah ya? Oh ya, yang lain ya, yang lain. Udah. Siapa lagi? Asap, Bani Korah. Itu anaknya Lewi, suku Yang Lewi. bangsa Israel siapa? Anaknya Engel, Ethan. Iya. Anaknya Engel itu. Anaknya Engel. Iya betul. Kamu kasih tahu tuh, Ngel, anak lu ternyata nulis kitab Mazmur ya. Ethan. Oke, ya sekarang Hari. Coba Hari sebutkan paling tidak 1 saja tujuan kitab Mazmur. Tadi ada 4. Yang itu tadi apa? Lagi apa? Yang Musa yang banyak yang mati. Bukan itu. Bukan ya? Aduh. Tuh Mazmur 90 tujuannya. Tujuannya kan ada 4. Kenapa kita Mazmur ditulis? Memuji. Iya. Iya bisa buat devotional ya, devotional ya bisa. Ingat ya, saat teduh, devotional, liturgi, doktrin ya, kristologi itu tujuan dari kitab Mazmur ya. Hani, oke. Hani kira-kira ingat nggak salah satu bentuk paralelisme yang ada di kitab Mazmur? 1 aja. Ingat. Nggak ingat. Oke, kalau nggak ingat yang lain, pertanyaan lain ya, pertanyaan lain. Oke. Kitab Mazmur ada berapa pasal nih? 150. Iya. Pasal terpanjang Mazmur berapa? 119. Yes, very good. Oke, good. Tante Meme, ingat Tante yang mengenai paralelisme salah satunya. Kalau Tante catat. Paralelisme klimaks. Ya, good. Ya. Klimaks ya. Ada yang 4, yang 3 lagi kan dicatat apa Tante? Yang 3 lagi, yang 2 lagi, nggak dicatat, lupa. Nggak dicatat ya, antitesis ya. Nah, ini memang saudara nggak harus hafal sih ya, tapi paling tidak saudara ngerti lah ya. Oke, good. Iren, masih ada di situ Ren? Mana Iren? Masih. Oke Ren, sebutkan 2 dari 9 tipe Mazmur.
Ratapan. Yes. Satu lagi. Apa tuh? Untuk mengutuk. Ah, Paling ingat. iya itu loh, saat bersuka cita itu apa? Ucapan syukur. Ya, ucapan syukur. Syukur, Oke, that's good. berziarah. Ya, ya. Oke, good. Novi. Sekarang Novi kitab Amsal ya, kitab Amsal. Amsal, tujuan kitab Amsal apa, Novi? Untuk membantu anak-anak muda yang nggak berpengalaman untuk memperoleh ini moral sama pengertian mental. Yes, very good. Ya, ya, mantap. Budi, hasil situ, Bud. Peyem. Iya, Peyem. iya. Dari Peyem itu makanan ya, Tante ya? Iya, peyem itu tape. iya, Oh, tape, iya bener. Peyem itu tape. iya paling enak. Soalnya Iya. Makanya makanan favoritnya Budi itu. Iya. Bud, kitab Amsal yang nulis siapa, Bud? Salomo ya. Salomo. Oke. Nah, Kitab Amsal juga disebut kitab apa, Bud? kitab Amsal, kitab hikmat, bro. Yes, kitab hikmat. Mantap. Oke, very Satu good, hal. guys. Saudara bisa ingat dah ya Boleh, dikit-dikit apa yang Boleh. sudah Boleh, sampai. boleh Budi mau tanya nanya tuh. satu hal. Iya, kenapa, Satu Bud? hal tentang ini, mungkin tentang bukan tentang hikmat juga ya. Ada pertanyaan Mm-mm. saya tentang satu ayat ya, tentang Apa, Bud? ini mungkin di perjanjian baru ada related dengan ini nggak ya? Apa ada ayat biarlah kita kan kita diutus Yesus sebagai domba. Biarlah kita menjadi cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Burung merpati. Heeh. Itu maksudnya apa jadi? Apa kita harus seperti ular itu maksudnya apa ya? Cerdik. Iya, iya. Memiliki hikmat atau apa bagaimana ya? Iya, iya. Jadi itu ayatnya ya ada di Karena kadang di tempat kerja itu kita kadang diperlakukan nggak adil gitu ya. Iya. Jadi kita Oh. harus seperti gimana ya? Apa kita harus melakukan orang lain nggak sama iya. melakukannya juga sama seperti yang mereka lakukan, atau apakah kita harus Iya. menjadi seperti merpati gitu, dilakukan nggak adil bilang iya oke aja gitu. Iya, iya. Kita Baik. harus berlaku baik gitu kan Iya, iya. Ini, Bud. sebagai anak Tuhan. Iya, kalau Budi lihat ayatnya itu kan di dalam Matius 10 ayat 16 ya. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini konteksnya ini kan pada saat kita memberitakan Injil ya kan. Kita kadang-kadang itu harus berhikmat juga dalam memberitakan Injil gitu. Jadi jangan semata-mata karena memang kalau ada ayat mengatakan kita siap mati untuk Kristus, tapi bukan berarti kita mau mati konyol dengan mudah gitu. Jadi artinya kalau dalam hal ini ayat itu konteksnya yang Budi maksudkan itu sebenarnya pada saat murid-murid itu diutus oleh Tuhan Yesus dan siap sedia mengenai penganiayaan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi sebisa-bisanya belajarlah untuk tulus, artinya motivasinya benar, tapi cerdik. Artinya di mana perlu ya kita harus kalau perlu menghindar ya menghindar. Nah, tapi kalau kita mau aplikasikan ke kehidupan kita yang seperti tadi Budi di pekerjaan, kalau Budi diperlakukan tidak adil, kalau itu yang memperlakukan Budi itu pemimpin atau supervisor, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya Budi tetap mesti lakukan gitu. Ya, kadang-kadang kan memang supervisor tuh suka pilih kasih kan, sama kita kerjaan dikasih banyak gitu misalnya ya kan, sama orang lain kita
dia nggak kasih kerjaan sebanyak ke kita gitu. Nah ya Budi, karena kita sebagai orang percaya dituntut untuk taat kepada pemimpin, ya Budi tetap harus hidup dalam ketaatan terhadap dia. Lakukan aja. Kalau Budi nggak mampu, bilang saya nggak sanggup gitu. Kalau Budi bisa ngomong kepada orang itu, bilang kenapa teman saya yang sama level sama saya kok beban pekerjaannya beda gitu. Nah Budi bisa lakukan dengan cerdik, artinya ngomong dengan baik-baik ke dia. Kalau dia nggak dengar, Budi bisa ngomong ke level yang lebih tinggi di atasnya supervisor itu, misalnya manajer gitu. Nah kalau di Jebro itu tempat saya bekerja, kita nggak perlu takut. Ya, kalau supervisor kita misalnya bagaimana, kita ngomong ke manajer nggak dengar, kita ngomong ke HR. Makanya kalau dalam toolbox mereka bilang, if you guys have any problem, talk to us, talk to me first, leaders. Jadi dia nggak mau tuh kalau case itu dibawa ke HR gitu, karena yang nanti namanya jelek adalah dia. Budinya hilang nih sekarang ya, nggak ada di si Budi. Mungkin internetnya kali. Ya jadi anyway, bagi yang saudara-saudara maksudnya seperti itulah ya, saudara, walaupun saudara mesti mengalah, tapi saudara juga tulus, tapi juga saudara juga jangan juga dijadikan bulan-bulanan sarana bully orang lain. Tapi saudara harus lakukan semuanya dengan tertib, dengan kasih, bukan dengan sembarangan begitu ya. Oke, baik, Budinya mungkin internetnya ini kali lemah ya. Tidak ada lagi, kalau tidak ada, mari kita sama-sama foto untuk absen ya. Firman-Mu pelita bagi kami.